Bab 743. Bantuan Partai Tianmen. Setelah memikirkannya, Jonathan Chen memutuskan untuk berdiri bergabung dengan Kingston Jiang. Dia memilih Kingston Jiang setelah pertimbangan yang komprehensif. Setelah mendapat izin, Jocelyn Chen berkata, "Baiklah, aku akan bergegas ke kota Jingdu, ibu kota dengan murid-murid dan melihat kemampuan Kingston Jiang." "Pergilah." Jonathan Chen melambaikan tangan. Selanjutnya adalah menyaksikan penampilan Kingston Jiang. "Kingston Jiang, aku harap kamu tidak mengecewakanku." Jonathan Chen bergumam pelan. Kota Jingdu, ibu kota, markas besar tentara api merah. Setelah Kingston Jiang menelpon Jocelyn Chen, dia kemudian memandang Yonardi dan Bloody sambil tersenyum dan berkata, "Sudah beres, sekarang, 1000 murid Partai Gunung Tian Shan akan datang untuk membantu." Ribuan orang ini semuanya petarung, dan mereka pasti bisa bersaing dengan Army Soul. Saat sedang berkata, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi berat, lalu berkata dengan dingin, "Jika Army Soul benar-benar berani menghentikanku, maka aku akan langsung memusnahkan Army Soul." Bloody dan Yonardi melirik Kingston Jiang. Tampaknya kali ini, Kingston Jiang tidak bercanda, dia benar-benar serius ingin bertindak. Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu turun dulu dan tunggu saja, bersiaplah untuk bertindak kapan saja. Aku akan pulang dulu." Setelah berbicara, dia berdiri dan pergi. Setelah beberapa saat, dia sampai di rumah. Winona Jiang sudah pergi. Di rumah hanya ada Klutang dan Yurika Kai. Tubuh Yurika Kai masih sangat lemah dan tidur di kamar. Sedangkan Klutang baik-baik saja, dia duduk sendirian di pavilion yang ada di halaman, sambil minum teh dengan santai. "Suami." Melihat Kingston Jiang pulang, dia langsung berdiri. Kingston Jiang melihat Klutang dan langsung berjalan menuju Klutang, lalu duduk di sampingnya. "Bagaimana dengan situasi area militer?" "Berantakan." Kingston Jiang menghela nafas, satu-satunya cara adalah pertama harus membereskan area militer dulu, baru kemudian menata kembali kota-kota Jingdu, ibu kota. "Aku sudah meminjam 1000 murid Partai Gunung Tian Shan, dan mungkin sekarang mereka sudah di perjalanan." Partai Gunung Tian Shan. Setelah mendengar ini, Klutang mengerutkan kening. Dalam pemahamannya, Partai Gunung Tian Shan memang partai nomor 1 seni bela diri kuno, tapi itu dulu. Sekarang para murid dari Partai Gunung Tian Shan memiliki kekuatan yang relatif rendah. Namun, dia tetap tidak mengatakan apa-apa. "Aku sedikit lelah, aku akan ke kamar untuk istirahat sebentar." Kingston Jiang tidak banyak bicara, bangkit dan pergi. Klutang terus duduk di pavilion. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan HP dan menelpon, "Suruh utusan kiri pergi menemui Kingston Jiang, dan tunjukkan sikap ingin membantu Kingston Jiang." Setelah memberi perintah, dia menutup telepon, sudut mulutnya terangkat, dan senyum tipis tergambar di wajahnya, lalu bangkit dan kembali ke kamar. Di dalam kamar, Kingston Jiang bersandar di tempat tidur dengan kedua tangan yang menopang kepalanya, menatap langit-langit sambil melamun. Klutang datang, melepas sepatunya, dan naik ke tempat tidur, bersandar di dada Kingston Jiang. "Suamiku, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, tetapi aku pikir sebaiknya sekarang kamu harus segera membuat rencana, apakah kamu sendiri yang ingin menjadi Wang, atau mendukung seorang untuk menjadi Wang." Kingston Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Klutang yang ada di sampingnya. Klutang melanjutkan, "Pemilihan umum semakin dekat, dan sekarang situasi kota Jingdu, ibu kota secara bertahap menjadi lebih jelas. Sudah terbagi menjadi beberapa partai, yang pertama adalah Sekte Gu, yang kedua adalah Partai Komersial Dadong, dan yang ketiga adalah Partai Wang ini. Selain calon dari ketiga partai ini, masih ada beberapa calon yang kuat. Suamiku, sebenarnya kamu sekarang berada di pihak mana? Apakah kamu berada di pihak Wang?" Kingston Jiang berpikir. Dia hanya ingin membereskan semua ini, menyelesaikan konflik internal negara Dacia, memilih ketua yang benar untuk negara Dacia, dengan cara yang adil, dan setiap orang berhak memiliki kesempatan untuk itu.
bukan calon yang dikendalikan orang lain. Klu Tang, aku benar-benar tidak banyak berpikir. Kingston Jiang berkata dengan lembut, aku hanya ingin menyelesaikan kontradiksi internal negara Dacia dan membuat negara Dacia benar-benar damai. Ketua negara Dacia dipilih dengan adil, dan bukan karena dikendalikan oleh orang lain. Setelah semua ini selesai, aku akan mundur, dan tidak ingin mengurus tentang hal-hal rumit ini lagi. Setelah mendengar ini, Klu Tang terdiam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kingston Jiang yang bersandar di tempat tidur dan tanpa sadar tertidur. Tidak tahu berapa lama dia tidur, sampai dia dibangunkan. Suamiku, bangun. Kingston Jiang membuka matanya, mengeluarkan HP-nya dan melihatnya, dan menemukan bahwa sekarang sudah pukul 6 sore, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ada apa? Klu Tang berkata, ada orang datang, dia bilang ada sesuatu yang ingin didiskusikan denganmu. Siapa? Kingston Jiang langsung bangun. Klu Tang berkata, aku tidak tahu. Yah, aku akan keluar untuk melihat. Kingston Jiang berpakaian dan berjalan keluar kamar menuju ruang tamu. Yang duduk di ruang tamu adalah seorang pria yang tampak berusia 60 tahun, mengenakan setelan coklat, rambut pendek, dengan janggut di dagunya, dan berbadan gemuk. Kingston Jiang berjalan dengan bingung, dan bertanya, kamu siapa? Orang yang duduk di sofa segera berdiri dengan senyum di wajahnya dan berkata, halo, putra surgawi, aku utusan kiri partai Tianmen, namaku Lang Bai. Teman-teman dari Danau Jiang memberiku nama panggilan Raja Lang. Lang Bai tersenyum cerah. Lang Bai, Raja Lang, utusan kiri partai Tianmen. Kingston Jiang makin bingung. Dia tidak ada hubungannya dengan partai Tianmen, bagaimana bisa utusan kiri partai Tianmen datang ke sini? Dia duduk, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Beberapa detik kemudian, dia mengeluarkan sebatang rokok lagi dan melemparkannya. Kemudian dia melihat Lang Bai dan bertanya dengan datar, ada urusan apa Raja Lang mencariku? Lang Bai berkata, jadi begini. Aku menerima pemberitahuan dari ketua partai. Ketua partai memintaku untuk datang mencarimu, kami akan sepenuhnya membantumu membereskan konflik internal kota Jingdu, ibu kota. Membantuku. Kingston Jiang berdiri dengan kaget. Dia tidak tahu dengan kekuasaan dan asal-usul partai Tianmen. Dia hanya tahu bahwa ketua partai Tianmen sangat hebat. Dan tahu bahwa anggota partai Tianmen semuanya adalah orang-orang hebat dunia seni bela diri kuno yang telah terkenal selama bertahun-tahun, dan mereka semua sedikit penyimpang. Ketua partai-partai Tianmen lah yang menyatukan orang-orang ini. Dan hanya dalam waktu 2 bulan partai Tianmen menyapu lebih dari setengah dunia seni bela diri kuno, dan partai besar seperti Gunung Tian Shan pun menyerah. Dia heran mengapa partai Tianmen ingin membantunya. Siapakah ketua sekte kalian dan mengapa ingin membantuku? Lang Bai tersenyum dan berkata, aku tidak tahu tentang itu. Meskipun aku utusan kiri, tetapi aku belum pernah melihat ketua partai. Di seluruh partai Tianmen hanya wakil ketua partailah yang pernah bertemu dengan ketua partai. Biarkan ketua partai Tianmen datang menemuiku, aku ingin berbicara dengannya. Sepertinya ini tidak bisa. Lang Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, ketua partai seperti hantu. Tidak ada yang tahu di mana ketua partai berada. Jika ketua partai ingin bertemu denganmu, dia pasti akan datang menemuimu. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang berpikir. Dia heran mengapa partai Tianmen ingin membantunya. Siapakah ketua partai Tianmen? Dia dulu pernah mencurigai Klu Tang dan Marco Jiang. Namun, tidak ada bukti konklusif. Kini utusan kiri partai Tianmen muncul dan mengatakan bahwa partai Tianmen ingin membantunya, dan ini membuat kecurigaan di hatinya semakin kuat, ketua partai Tianmen pastilah orang yang dikenalnya. Dia melirik Klu Tang yang ada di sebelahnya. Klu Tang duduk dengan tenang, dia mendengarkan dengan sangat serius. Kingston Jiang sekali lagi menghilangkan spekulasi di benaknya. Melihat Lang Bai yang ada di hadapannya, dan bertanya, partai Tianmen ingin membantuku seperti apa? Lang Bai berkata,
Semua personel Partai Tianmen mendengarkan perintah Putra Surgawi. Bagus. Setelah mendengar ini, Kingston Jiang tidak bisa menahan tawa. Tidak peduli siapa ketua partai. Sekarang, dengan bantuan Partai Tianmen, akan lebih mudah baginya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sulit ini. Elang Bai melanjutkan, murid-murid Partai Tianmen akan datang ke kota Jingdu, ibu kota secara rahasia. Satu perintah dari Putra Surgawi, 3.000 petarung akan langsung mengambil tempat mereka dalam hitungan menit. Bersambung.